sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dr. Peter Yanlimas, itu semuanya adalah video bohong. Video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk pelangsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dr. Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan terbuka lagi tentunya, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dr. Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu? Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar. Itu aja sih. Teh Meli, kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sebetulnya video yang kan tadi kan sebutnya ada beberapa, tetapi adakah 40 ini, apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Itu aja. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa. Cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Ada yang lain? Bu Ina, menegaskan dong, artinya sampai sejauh ini sampai hari ini udah di take down semua ya? Udah dicek, udah tidak ada lagi? Dari sekian tadi sekitar 60-an tuh, 70-an itu ya? Ya alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang
aneh sih, cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja ya. Dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsosnya Mbak Meli? Selasa minggu lalu tanggal berapa tuh? Oh, Selasa minggu lalu. Jadi udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Ya, Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya preskon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi ya. Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi, jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Nah, kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSC terganggu pekerjaan juga maksudnya karena hal ini dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja itu nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku, ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi efeknya sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli nih ini Mel gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih teh kalau dari teman-teman infoin? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. Lumayan. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga Kartika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu nggak ceritanya nggak kalau Kartika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih penipuan. Nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain Detika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Oke. Tapi sempat diobrol nggak, maksudnya ibarat dari pihak sana sendiri itu apa namanya? Sana siapa mas? Pihak pelakunya itu apa namanya, emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum Teh Meli gitu? Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Kan nggak tahu. Enggak pas saat komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, okay. Tolong Teh jangan diperpanjang lagi. Terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Teh Meli kamu artis siapa? Ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama besar seorang Teh Meli gitu. Ketika akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan, Pak. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya, pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gitu. Terus kan ada apa namanya, makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka, fotonya. Aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, dan itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah gitu, mencari nafkah. Tapi kan kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM, karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya disupport dan dibela gitu.